Baik saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi masih dalam suasana memperingati Imlek saudara ya. Karena hari ini masih tanggal 23, suasana Imlek. Saudara mungkin masih berkunjung ke keluarga saudara. Nah sebelum Anda berkunjung ke keluarga saudara, kita dengar dulu firman Tuhan, ibadah dulu saudara ya. Nah dalam masa raya Imlek ini saya mau bicara satu tema firman Allah yang saya berikan judul berbahagia dan panjang umur. Sebutlah tema ini atau pengajaran khotbah ini lahir karena percakapan saya dengan namanya orang tua. Saya sering mendengar orang tua bercakap-cakap atau orang tua ayah ibu itu chatting kepada saya berkata begini, Pak khotbahnya kok selama ini hanya rumah tangga pernikahan Pak, tentang suami dan istri, hubungan tentang istri sama suami, hubungan pernikahan. Ada yang berkata begini sama saya, sekali-sekali Pak khotbah tentang hubungan anak sama orang tua sama anak. Saya sering mendengar orang tua di telinga saya berkata gini, anak saya itu Pak kurang ajar Pak sama saya, sama papa mamanya. Nggak sopan kalau ngomong Pak, durhaka itu anak Pak. Anak saya setelah menikah Pak nggak punya perhatian lagi sama kami orang tua papa mama. Imlek gini kadang nggak datang Pak. Sudah 3 tahun nggak datang, bahkan ini pun 4 tahun nggak datang. Ya, atau kadang-kala mertua berkata dengan keras dengan tajam kepada saya, sekali-sekali dong Pak bicara tentang hubungan menantu sama mertua. Rupanya ada masalah. Lagi-lagi mertua berkata begini, saya itu punya menantu Pak, perempuan atau laki gitu ya. Kurang ajar Pak, durhaka, enggak sopan ngomongnya. Gara-gara anak saya menikah sama menantu saya, anak saya itu lupa Pak sama saya. Gak ada perhatian Pak, sejak menikah gak ada perhatian. Dulu peduli perhatian sama kami orang tua, sejak menikah gak ada perhatian Pak, lupa sama kami orang tua. Sebutlah pengajaran firman Allah pada masa raya Imlek ini lahir dari kerisauan hati orang tua kepada anak-anaknya. Coba berita apa sih yang kita dapatkan dalam kita memperingati Imlek tentang rahasia hidup berbahagia dan panjang umur. Mari kita langsung baca saja ayatnya ya. Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Ya, Efesus 6, saya baca ayat 1, saudara ayat yang kedua, ayat 3-nya sama-sama ya. Efesus 6 ayat 1 begini kata firman Allah. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat 2 teruskan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Ayat 3 sama-sama kita membaca 2 dan 3. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, mari saya akan mulai sampaikan sama saudara mulai dari ayat yang pertama ayat 1. Perhatikan saya baca ulang berkat rohani apa yang kita dapatkan dari ayat ini. Baik Anda sebagai orang tua maupun kita semua sebagai anak-anak yang masih punya orang tua. Perhatikan kalimat ini. Hai anak-anak, ditujukan kepada kita anak ya. Dikatakan taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Perhatikan garis bawahi kata di dalam Tuhan. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Kenapa saya katakan garis bawah ini? Karena ada banyak saudara ya ajaran-ajaran yang tidak di dalam Tuhan. Dalam merayakan Imlek, kita ini kan seringkali kumpul sama keluarga kan. Adik kakak ketemu, kita anak pulang ke rumah orang tua kita. Kita pulang dari mana-mana kita kumpul ke rumah papa mama kita. Sukacita bahagia kita kumpul sama orang tua kita. Tetapi kadang-kala begini, kita sebagai anak kita sudah Kristen. Kita sebagai anak iman kita sudah percaya kepada Yesus. Dan kita taat pada perintah-perintah Tuhan. Lalu kemudian kita punya orang tua mungkin dalam tanda kutip ya belum percaya sama Tuhan. Kita anak percaya pada Tuhan, tapi ternyata papa mama kita belum di dalam Tuhan, belum di dalam Yesus. Makanya kalimat ini dikatakan, hai anak-anak
taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Kadang-kadang ada perintah-perintah dari orang tua kita, nasihat dari orang tua kita, itu nasihat yang gini, yang tidak di dalam Tuhan ajarannya, di luar firman Tuhan. Tetapi kita sebagai anak dikatakan harus tetap hormat kepada orang tua kita. Kalau dalam budaya Imlek, karena memang harus diakui ya, dalam budaya tradisi Imlek ada yang boleh sepenuhnya kita ikuti, tetapi ada hal-hal tertentu, upacara-upacara ritual tertentu yang kita nggak boleh ikuti. Kalau kita tahu itu bentuk ajaran, tradisi yang kita nggak boleh ikuti, ya bagaimanapun kita mesti bisa berbicara kepada orang tua kita, papa mama kita dengan sopan, dengan hormat. Anda mesti bisa berbicara dengan hormat sama orang tua kita. Papa mama misalnya, ajaran yang satu ini saya nggak bisa lakukan lagi, nggak kayak dulu. Sebab sekarang kami suami istri, anak-anakmu sama menantumu, papa mama, kami udah percaya pada Yesus. Perintahnya Tuhan Yesus dalam firman Tuhan, kitab suci kami, nggak boleh papa mama. Tetapi sampaikanlah, berbicaralah kepada papa mama kita yang belum di dalam Tuhan, tetap dengan sikap hormat, tetap dengan sikap yang sopan dan santun. Anda mungkin bertanya, kenapa mesti tetap dengan sopan dan santun? Alkitab katakan, karena haruslah demikian. Anda gak usah banyak tanya. Karena memang Alkitab ajarkan, haruslah demikian, taat hormat kepada orang tua. Tetapi memang ya, saya baca sekali lagi ya, yang saya tulis biru ya. Karena ada banyak ajaran-ajaran yang tidak di dalam Tuhan. Tetapi kita yang sudah Kristen harus tetap menghormati orang tua kita. Kenapa begitu? Alkitab katakan karena haruslah demikian. Ini penting saudara ya. Jadi jangan dijadikan permasalahan perbedaan yang ada. Tapi saya percaya sih sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang gembala yang menggembalakan jemaat yang kadang anak sama orang tua ada perbedaan iman. Ada seperti itu. Tetapi tetap saya mau ajarkan, saya mau sampaikan sama saudara. Hormat kepada orang tua, sopan santun kepada orang tua tetap harus dijaga saudara ya. Lalu ada kalimat berikutnya, coba lihat pada ayat yang kedua, dikatakan begini, hormatilah ya ayahmu dan ibumu. Perhatikan kalimat ini adalah suatu perintah yang penting, seperti nyata dari janji ini. Yang saya mau coba sampaikan, yang saya mau coba sodorkan kepada Anda tentang hidup berbahagia dan panjang umur. Bagaimana caranya kita hidup di dunia ini, kita itu bahagia, kita panjang umur. Karena ada orang panjang umur hidupnya tapi gak bahagia. Ada orang bahagia tapi gak panjang umur. Gak enak dua-duanya. Kita maunya hidup berbahagia, hidup diberkati, panjang umur bahagia. Dua-duanya Tuhan kasih sama kita. Kuncinya sederhana. Kita harus menghormati ayah ibu kita. Kita mesti taat hormat kepada papa mama kita. Karena ternyata urusan hormat kunci ini kepada orang tua kita. Kalimat ayat yang kedua berkata, ini adalah suatu perintah yang penting. Bahkan di belakangnya begini, seperti yang nyata dari janji ini. Perintah ini bukan cuma penting, tapi di dalamnya ada janji Tuhan. Apa janjinya? Bahagia dan panjang umur. Ada janji. Bandingkan dengan Matius pasal 28 ayat 19 dan ayat 20. Sebelum Tuhan Yesus dia naik ke sorga, Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya. Sebelum Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus kita sama-sama tahu memberikan perintah yang penting kepada murid-muridnya. Apa perintah itu? Ayat 19 dan ayat 20 dalam Matius 28. Saya baca ya. Ini perintah Tuhan sebelum dia naik ke sorga. Ini pesan pentingnya. Pesan pentingnya apa? Karena itu, ya amanat agung ini maksudnya. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terus dan ajarlah mereka
melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, apa kata Yesus? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini perintah, amanat agung Tuhan. Ini pesan sebelum Yesus naik ke sorga. Penting amanat agung. Menggenapi rencananya. Tapi perhatikan, di belakang kalimat ini tidak ada kata seperti yang nyata dari janji ini. Gak ada kata janji. Memang penting sih. Tetapi dikatakan gak ada janji yang spesial. Tetapi ketika urusan perintah Tuhan yang penting. Ketika perintah tentang hormat kepada orang tua kita. Ketika perintah hormat kepada papa mama kita. Ya, mau papa mama kita sudah di dalam Tuhan. Apakah papa mama kita sudah di dalam Yesus, iman Kristennya sama dengan kita. Ataupun orang tua kita belum di dalam Tuhan. Orang tua kita masih berpegang kepada kepercayaan agama tradisi. Orang tua kita masih percaya kepada agama nenek moyang. Tetapi saya mau ingatkan, urusan hormat kepada orang tua haruslah demikian, kata firman Allah. Itu adalah perintah yang penting. Di dalamnya mengandung janji. Bandingkan dengan amanat agung. Memang penting saya katakan amanat agung. Untuk menjangkau jiwa, menyelamatkan jiwa. Memuridkan orang-orang supaya percaya pada Yesus. Tapi di belakang kalimat amanat agung tidak ada kata begini. Nyata dari janji ini. Mengandung janji, gak ada. Saya mau tambah lagi sama saudara. Saya mau coba soroti kata hormat. Karena kunci berbahagia, kunci panjang umur itu ada pada kata hormatilah. Ya, janjinya ingat saudara ya. Kita panjang umur di dunia berbahagia, dapat blessing, dapat berkat. Asetmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, hidup bahagia, ada damai daripada Tuhan. Panjang umur. Nah, saya mau menyoroti kata hormat. Karena kuncinya ada pada kata hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi sederhana sebetulnya ya. Hidup dalam berkat Tuhan, hidup berbahagia, hidup panjang umur itu sederhana. Mari lakukan dalam kehidupan kita sehari ini perintah yang penting gitu ya kata Tuhan. Coba saya baca, coba sama-sama kita baca Efesus pasal yang ke-6 di ayat yang kedua. Saya ingin saudara yang di rumah, yang di gereja sama-sama kita baca ini. Karena ini kunci pentingnya difokus di sini. Efesus 6 ayat yang kedua. 1, 2, dan 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Fokus kita coba lihat kata hormatilah. Ternyata kata hormat atau kata hormati dalam terjemahan teks asli bahasa Yunani, bahasa Greka disalin dengan kata timi. Tulisannya T-I-M-E. Bukan bahasa Inggris time, tapi bacanya bahasa Yunani timi bacanya. Timi ternyata yang pertama artinya adalah begini. Kalau kita hormat kepada ayah ibu kita, kalau kita hormat kepada orang tua kita, hormat itu ternyata artinya begini. Ya, sesuatu yang bernilai tinggi. Jadi kalau kita hormati orang tua kita, karena orang tua kita tuh bernilai tinggi. Jadi sebetulnya gini ya, bahkan penting seperti emas. Orang tua kita itu berharga. Dalam ibadah suasana Imlek ini saya mau ingatkan, orang tua kita itu adalah pemberian dari Tuhan. Kita itu ketika datang ke dalam dunia ini sebagai anak, kita itu dilahirkan ke dalam dunia ini, kita itu gak bisa memilih siapa orang tua kita. Kita tidak bisa memilih warna kulit kita, kita ikut sama orang tua kita. Kita gak bisa pilih, makanya saya sebut, saya beri nama, saya katakan sama saudara, ayah ibu kita, papa mama kita, orang tua kita, itu adalah pemberian dari Tuhan yang berharga. Tuhan berkata kalau kita mau berbahagia, kalau kita hidup kita diberkati sama Tuhan. Berkat itu bukan cuma materi. Kata berbahagia, blessing, berkat ini bukan cuma uang, kekayaan. Termasuk kesehatan, ada panjang umur di situ. Termasuk damai sejahtera dalam keluarga kita. Ya,
Itu akan diberikan sama Tuhan kalau kita bisa menghormati orang tua kita, memberi hormat dengan nilai yang tinggi. Orang tua kita itu pemberian dari Tuhan, itu hadiah dari Tuhan buat kita yang kita mesti jaga. Kalau bicara sesuatu bernilai tinggi seperti emas, kita akan jaga baik-baik, jangan sampai hilang. Namanya emas, barang berharga bernilai tinggi, kita gak biarkan jatuh kececer di mana-mana. Tuhan ingin kasih tahu sama kita, kalau kamu ingin hormati orang tuamu seperti itu loh, jaga orang tua kita baik-baik. Karena orang tua kita itu bernilai tinggi. Makanya dikasih kata timi, hormatnya seperti itu kepada ayah ibu kita. Yang kedua, kata timi itu artinya adalah apresiasi. Apalagi penghargaan, apalagi pemikiran yang meninggikan, bahkan respect kepada orang tua kita. Dari mulai pikiran, hati harus seperti itu, bukan dibuat-buat. Kita menghormati orang tua kita, menghargai orang tua kita. Kita berusaha menempatkan tempat yang terbaik buat orang tua kita. Bukan karena orang tua kita punya kewe gitu ya, punya warisan. Papa mamaku kaya, aku mesti dekat hormat sama dia. Nunggu hartanya, bukan itu. Kunci bahagia bukan itu. Memang orang tua kita pemberian dari Tuhan, layak mendapat tempat yang terbaik. Apresiasi yang tertinggi dari kita. Respect, hormat kepada orang tua kita. Nah, saya coba ingin tunjukkan kata hormat. Kalau dalam bahasa Inggris kata hormat disebut honor. Dari kata honor muncul kata honorarium. Anda yang umur ya minimal umur seperti saya lah gitu ya. 40 tahun ke atas barangkali atau 50 tahun ke atas barangkali lebih pas ya. Pasti kita ingat ya zaman dulu. Saya gak ngerti zaman sekarang masih ada gak istilah itu. Ya, zaman dulu saya masih ingat ada istilah kalau seseorang mendapat upah, orang mendapat gaji gitu, itu disebutnya mendapat honorarium. Dari kata honor muncul kata honorarium. Ya, nah urusan yang namanya hormat, honor itu saya kasih panah-panah. Ya, hormat itu paling mudah itu kepada hormat pertama kepada yang di atas kita. Siapa itu? Kepada Tuhan. Hormat kepada Tuhan yang di atas kita. Yang kedua kepada siapa? Kepada pemerintah. Termasuk kepada orang tua yaitu di atas kita. Makanya pemerintah mau presiden, mau gubernur, mau bupati, wali kota kita dan seterusnya. Itu hormat kita kepada mereka mesti ada di atas kita kan. Makanya saya sebagai pendeta, sebagai gembala gitu ya. Saya tidak mau gitu ya kalau mulai ngobrol menjelek-jelekan pemerintah. Gak bagus begitu. Karena pemerintah itu otoritas di atas kita yang Alkitab ajar. Kita harus hormati yang di atas kita. Ya, kalau mau membicarakan pemerintah diskusi bukan menjelekan gitu. Menurut saya begitu saudara ya. Gak boleh saya katakan kita menjelekan fitnah pemerintah, gak boleh, itu dosa. Karena hormat, honor itu pertama kepada yang di atas kita. Kepada Tuhan, kepada orang tua kita, ayah ibu kita. Lalu kepada pemerintahan kita, presiden, wakil presiden, termasuk menteri, ya, termasuk gubernur, bupati kita, wali kota kita. Hormat, termasuk kepada orang tua kita. Tapi jujur saya katakan, hormat kepada yang di otoritas di atas itu lebih mudah. Dibandingkan dengan hormat yang searah gini, yang apa namanya ini, yang vertikal gitu ya. Hormat yang vertikal, orang yang selevel sama kita, tingkat sosialnya, ya, orang yang apa ya, kesuksesannya selevel sama kita, ya sama-sama kita lah gitu. Kita mungkin bisa sih menghormati, tapi kadang-kadang gini ya, saya banyak melihat kalau orang ketemu sama selevel, ngomong gini, lama gak ketemu ya, lu masih hidup ya. Bisa ngomong begitu saudara ya. Bahkan namanya Surabayaan, Jawa Timuran. Kunyuk kamu ya. Temannya dibilang kunyuk. Setan kamu lama gak ketemu. Temannya disetan-setanin saudara ya. Itu kadang-kadang sama orang yang selevel. Panahnya searah sama dia. Statusnya hampir sama. Tingkat sosialnya hampir sama. Kesuksesannya hampir sama. Itu bisa begitu. Masih ada hormat sih. Tapi cas-cus-cus ngomongnya gitu kira-kira. Lalu termasuk kepada yang di bawah kita. Kepada yang di atas Tuhan tuntut kita harus kasih hormat. Kepada yang selevel panahnya sama kita. Harus kita menghormati. Tuhan ajar kepada kita sampai kepada yang di bawah kita.
ekonominya di bawah kita, tingkat pendidikan di bawah kita, dan seterusnya. Pokoknya semuanya level di bawah kita. Kita pun diajar firman Allah harus juga menghormati mereka. Saya masih bicara tentang level yang di atas. Memang kalau ditanya lebih mudah mana Pak Pendeta menghormati yang selevel, menghormati yang di bawah, sama yang menghormati di atas kita. Lebih mudah menghormati yang di atas kita otoritasnya. Tapi jujur saya berkata kepada Anda, lihat saya, dengar saya pada titik ini baik-baik. Ketika kita menghormati level di atas kita, otoritas di atas kita, kita hormat kepada Tuhan yang tidak kelihatan, kita bisa, kita mudah melakukannya. Menghormati kepada pemerintah kita, kepada Pak Jokowi, presiden kita, kepada gubernur kita, kepada bupati kita, wali kota kita. Kita berkata saya bisa menghormati, tapi seringkali begitu nyampe kepada orang tua, ayah ibu kita suka gagal di sini. Ada banyak anak-anak orang Kristen. Maksud saya adalah kita gitu orang percaya itu gagal, susah banget gitu ya, mental banget ketika urusan hormat otoritas di atas kita kepada yang namanya orang tua. Banyak kita jatuh di sini. Ya, harusnya kita bisa menghormati. Bagaimana ya kita bisa menghormati Tuhan yang tidak kelihatan, sementara kepada orang tua kita yang jelas otoritasnya Tuhan taruh di atas kita. Kita gak bisa menghormati yang kelihatan. Kita gak bisa respect kepada papa mama kita. Ya, kita gak bisa menghormati mereka. Bagaimana tanda tanya besar. Benarkah kita bisa menghormati Tuhan dan kelihatan? Sama orang tua kita saja pemberian dari Tuhan. Kita gak bisa. Kita mesti sadar loh. Papa mama kita, ayah ibu kita. Itu pemberian dari Tuhan kepada kita yang kita mesti jaga. Seumur hidup kita. Selama kita masih buka mata. Kita masih bernafas, jaga baik-baik orang tua kita. Jaga, itu kan seperti emas yang mesti dijaga. Bernilai tinggi loh orang tua kita. Enggak ada ayah ibu kita, enggak ada kita. Ada berhasil, itu karena orang tua. Yang ngajari Anda ngomong siapa? Yang ngajari kita segala macam siapa? Orang tua kan. Ada bisa kerja, sekolahin ada siapa susah payah? Orang tua. Makanya Tuhan urusan hormat kepada orang tua. Tuhan katakan, ini perintah yang penting. Bahkan di belakangnya ada kata ini mengandung janji. Amanat agung saja, gak ada mengandung janji. Tetapi khusus kepada kita yang bisa hormat kepada orang tua. Ada janji Tuhan, berbahagia, diberkati kita di bumi, dikasih panjang umur. Saya mau katakan pada bagian ini. Jadi ternyata kalau Anda ingin mendapatkan yang saya sebut istilah honorarium dari Tuhan. Honornya besar dari Tuhan, upahnya besar. Ya, honorariumnya tetap naik dan tidak turun. Anda pengen gak dapat seperti itu? Saya mau tanya, berapa banyak saudara yang sedang doa pagi saat ini? Anda ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Honorarium dari Tuhan yang tetap naik dan tidak turun. Honorariumnya besar di tahun ini, di tahun 2023. Caranya bagaimana? Hormati orang tua. Jadi begini kesimpulan saya, seberapa besar rasa hormat kita kepada orang tua, sebesar itulah honorariumnya Tuhan kepada saudara. Anda mau diberkati, tingkat berkat kita tergantung rasa hormat kita seberapa besar. Oh ini penting loh. Anda jangan cuma menghitung kegagalan, Anda jangan cuma menangis berkata saya kok gagal, saya kok gak diberkati, lain sukses kok saya enggak. Jangan-jangan itu adalah menunjukkan ukuran rasa hormatmu kepada orang tuamu. Karena rasa seberapa besar rasa hormat kita kepada orang tua, seperti itulah honorariumnya Tuhan diberlakukan kepada kita. Makanya dalam situasi merayakan Imlek kondisi seperti ini, saya mau sampaikan ini penting loh. Mungkin Anda sekarang ini sedang masih berkumpul dengan orang tuamu. Coba belajar hormati orang tuamu. Posisikan orang tuamu di tempat yang terbaik. Kenapa begitu pendeta? Haruslah demikian. Namanya anak mesti hormat sama orang tua. Sekarang saya coba berbagi sama saudara. Bagaimana caranya kita belajar menghormati ayah ibu kita, papa mama kita. Yang pertama saya tulis begini. Kita harus menghormati orang tua kita, belajar dengan hati kita. Hati. Kenapa dengan hati pendeta? Amsal 4 ayat 23 mengajar kepada kita. Coba Anda kelihatan ya.
Sama-sama kita baca deh, daripada kita bengong bagi-bagi begini ngantuk nanti saudara ya. Coba kita baca Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. 1, 2, dan 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hati kita memancar kehidupan. Bagaimana cara kita hormat kepada orang tua kita? Hormatilah orang tua kita mulai dari hati kita. Sebab kalau kita hormatnya mulai dari dalam hati, itu yang memancar keluar lewat perbuatan. Kalau kita menghormati orang tua kita dari hati, itu yang terpancar dari mulut perkataan kita kepada ayah ibu kita. Dari mulai dalam hati. Kadang-kadang kita itu punya orang tua, di hari tuanya itu beda-beda ya. Lain-lain loh orang tua kita. Orang tua saya udah gak punya papi ya, gak punya ayah ya. Saya masih punya ibu, ya punya mami, punya mama. Ya, mama saya di hari tua pasti beda dengan mama saudara, dengan papa saudara keadaannya. Maafkan saya kalau saya mulai ngomongin orang tua nih. Nanti saya ngerti kok, satu kali saya juga akan menjadi tua. Sama, menjadi engkong, menjadi opa. Istri saya akan menjadi oma, menjadi mak. Saya ngerti itu. Saya paham. Saya bukan sekedar mau menyinggung orang tua, tidak. Tapi memang ketika seseorang menjadi tua itu beda-beda. Lain pada waktu muda ketika jadi tua. Ada yang ketika tua cerewet, ada saudaranya. Bagaimana kita bersikap sebagai anak? Bisa gak menghormati orang tua kita itu sampai dalam hati? Kadang-kadang ada orang tua, ada ya orang tua itu ketika hari tua dia udah pensiun tapi masih pegang uang. Karena suka dikasih uang sama anak-anaknya. Punya 4 anak, suka dikasih anak uang gitu. Dia punya uang. Lu kadang-kadang orang tua itu pengen beli ini, pengen beli itu. Kadang ada anak ngomong gini, aduh papa itu loh om, mama itu loh om. Tiap hari kerjanya ketemu beli panci terus. Dalam hati saya, ya biarin kan. Saya kasih lihat, biarin aja. Itu kan uang-uangnya mama kamu. Kenapa kamu yang kepo gitu istilahnya ya. Kenapa kamu bingung? Ya tapi kok setiap kali ketemu kemana beli panci-panci terus. Ya barangkali mamanya dulu waktu muda pengen beli panci belum ada duit. Begitu tua pengen jadi kolektor koleksi panci-panci. Saya kata daripada pakai beli narkoba saudaranya lebih baik pakai beli panci kan gitu. Ada yang hobinya ini. Kadangkala orang tua itu pengen ketemu reuni sama teman-temannya. Biarin lah gitu. Biarin sesukanya orang tua kita. Mungkin jangan-jangan ada anak gak punya waktu sama orang tua. Biarin orang tua kita mau ketemu sama temannya ngobrol. Biar senang lah orang tua kita. Cobalah saya ingin mau nyampaikan sama saudara. Hormatilah orang tua kita sampai dari dalam hati kita. Kalau anak bisa menghormati orang tua sampai dalam hati. Dia akan bisa menjaga sikapnya gitu loh. Kadang banyak orang tua seperti dari awal saya katakan mengeluhkan. Kalau mengeluhnya kepada saya sebagai hamba Tuhan gembalanya, menurut saya sih masih pas ya, masih tepat posisinya. Daripada orang tuamu ngomel sama yang lain, cerita sama yang lain, sama tetangga, tambah gak pas kan saudara ya. Tapi saran saya orang tua jangan ya, ceritakan keadaan keluargamu, anakmu kepada yang lain. Kalau saudara orang tua curhat kepada gembala itu masih pas lah. Orang tua gembala masih bisa menasihati anak, gembala masih bisa menasihati orang tua walaupun umurnya jauh di atas. Tapi gembala itu kan bapak rohani gitu. Masih pas gitu. Seringkali orang tua mengeluh sama anaknya. Kepada anaknya, gimana Pak Pendeta, anak saya mau keluar gini gak boleh. Saya ngobrol aja sama teman saya gak boleh. Anda masih ingat gak waktu pacaran sama anaknya tante ini misalnya. Tiap kali datang bawain oleh-oleh. Ya, bawa terang bulan, bawa martabak. Tapi setelah menikah gak ada perhatian gitu. Cobalah hormatilah orang tuamu sampai dalam hati. Karena ini waktu saudara ya. Yang pertama ini penting loh. Hormat itu dari hati, jaga di hati. Ya, karena dari hati itu akan tercermin dalam kehidupan tingkah kita kepada orang tua. Perbuatan kita sampai kepada tutur kata kita. Saya langsung masuk pada bagian yang kedua saja. Supaya cukup waktunya, supaya terbagi sampai 4 kalau mungkin saudara ya. Yang kedua bagaimana cara kita supaya kita berbahagia panjang umur. Karena rasa penghormatan sebesar apa penghormatan kita, sebesar itulah upah honorarium dari Tuhan diberikan kepada kita.
Jadi jangan mengeluh ya, kok gini sih berkat, kok Tuhan kok susah sih. Jangan-jangan susah payah kita gak dapat upah berkat dari Tuhan. Karena ternyata di rumah Anda gak respect, gak hormat sama orang tua. Yang kedua, saya coba sharing sama saudara. Hormatilah orang tua kita dengan pengertian dan dengan iman kita di dalam Tuhan. Pengertian itu maksudnya begini, ngertiin keadaan orang tua kita. Kaitan sama-sama yang pertama sebetulnya. Kadang-kadang kita punya orang tua di hari tua itu gak sama dengan yang lain. Ada orang tua, ada keluarga, maksud saya punya orang tua. Di hari tuanya uangnya banyak. Sudah tua sih, udah punya cucu, udah tua dia. Tetapi masih punya kerjaan, bisnis masih jalan, uang masih banyak. Atau mungkin dia udah pensiun, tapi depositonya banyak. Ya bersyukurlah kalau Anda punya orang tua, di hari tuanya Anda sebagai anak punya keadaan orang tua yang makin tua makin banyak, makin tua makin ujian dia. Bersyukur gitu. Tapi enggak semua sama kan. Kadang kita sebagai anak diperhadapkan punya orang tua, di hari tua gak punya apa-apa. Rumah pun gak punya. Sampai orang tua saudara tinggal di rumah saudara. Makanya saya kadang-kadang dulu saya pernah ngobrol sama istri saya. Mah, kita mesti wise. Kita mesti bisa atur keuangan kita. Bagaimana di hari tua kita tetap bisa punya uang, enggak ngerepotin anak, mesti bijaksana ngatur uang. Saya sampai pernah berpikir seperti itu karena lihat keluarga kelakuan anak sama orang tua begini, orang tuanya ngenes, orang tuanya kasihan, cerita cuma nangis, sehingga saya sampai ngobrol gitu sama istri saya. Kita mesti bijaksana loh ngatur uang, kita nggak bisa merepotkan anak bergantung sama anak di hari tua dan seterusnya dan seterusnya. Kadang kita punya orang tua di hari tua nggak punya apa-apa, pensiun nggak punya, bukan pegawai negeri. Gak pegang duit, rumah pun gak punya. Dulu waktu muda dia kerja keras. Saya ingin Anda sebagai anak di sini, cara hormat kita kepada orang tua itu sampai ngertiin keadaan orang tua kita. Mungkin di hari tua papa kita, mama kita gak kaya, gak punya uang. Kita anak yang support. Kalau anak support orang tua itu biasa. Memang haruslah demikian kata Alkitab. Kalau Anda gak support orang tua, itu yang kebangetan gitu. Ya. Kadang kita punya orang tua ya pada waktu muda kerja keras, ngumpulin duit. Tapi duitnya habis hanya untuk muter kebutuhan rumah tangga. Bayar listrik, bayar air, bayar apa lagi ya? Bayar sekolah kita, waktu kita sekolah, bayarin les piano, bayarin les pelajaran, beliin sepatu, beliin baju, kebutuhan makan minum pakai muter. Itu setiap bulan habis, rumah saja ngontrak. Begitu gak punya kerjaan lagi karena batas umur gak bisa kerja. Di hari tua rumah gak punya, uang gak punya. Memang Alkitab katakan orang tua itu mewariskan harta kepada anak-anak. Itu kalau ada. Tapi kalau gak ada keadaannya bagaimana? Tetap hormati orang tuamu, harus demikian kata Alkitab. Ya, kita menghormati orang tua kita itu sampai ngertiin keadaan orang tua kita. Orang tua kita itu gak pengen, percayalah nanti semua kita akan jadi orang tua. Namanya orang tua gak pengen di hari tua gak punya uang. Yang namanya orang tua di hari tua dengan suami istri, opa oma udah gak bisa kerja. Sebetulnya gak pengen loh ya, gak punya rumah, pengennya punya rumah. Tapi pada waktu muda kerja keras memang gak cukup kebutuhan. Hanya muter untuk makan, minum, pakai kebutuhan listrik, sekolah anak dan seterusnya. Di hari tua gak punya apa-apa. Ingat, gak punya apa-apa itu di waktu mudanya memenuhi kebutuhan kita loh. Kerja keras, sekolahin Anda. Sampai Anda punya pekerjaan, Anda bisa mandiri, Anda bisa cari uang. Jangan pernah kecewa dengan keadaan orang tua. Hormat kepada orang tua kita. Sampai ngertiin, bahkan dengan tindakan iman. Tindakan iman itu bagaimana pendeta? Saya mau tanya sama Anda. Kapan terakhir saudara mendoakan papa mamamu? Itu dengan iman. Seringkali kita menuduh gini, papa mamaku cerewet. Seringkali kalau ketemu sama saya banding-bandingkan. Tuh lihat loh kayak kokomu itu loh sukses. Lihat loh adikmu mememu itu loh sudah punya rumah, punya mobil. Gajinya gocap tiaw gitu. Kamu gaji berapa, rumah gak punya ngontrak. Sakit hati anak. Kadang ada orang tua begitu. Jangan dong orang tua, papa mama jangan juga nyakiti hati anak-anakmu dengan ngomong seperti itu. Dan seringkali terjadi konflik di sini. Mana dulu mesti berubah, orang tua dulu atau anak dulu.
Saya mau berkata, cobalah anak hormatilah orang tuamu dengan iman. Doakan orang tuamu. Pernah nggak kamu berdoa secara intens? Apakah saudara pernah mendoakan orang tuamu setiap hari? Tuhan berkati papa mamaku. Berkati papa mamaku, berikan panjang umur, berikan kesehatan Tuhan. Anda ini mendoakan dah setiap hari papa mamamu. Doakan. Ya, kita tuh menghormati orang tua itu sampai bentuknya seperti ini loh saya ajarkan. Ngertiin keadaan orang tua kita. Orang tua mungkin gak punya apa, bersyukur kalau kita punya orang tua banyak uang. Tapi kalau gak banyak uang, apa Anda ada hormat? Tetap hormati dia. Bahkan rasa hormat kita itu dengan iman berdoa buat papa mama kita. Saya ajarkan pagi ini, doakan orang tuamu. Ya, doakan papa mamamu supaya mereka sehat, supaya mereka diberkati Tuhan. Doakan. Apalagi kalau saudara tinggal di luar kota berpisah, doakan orang tuamu. Kapan terakhir kamu doakan papa mamamu? Doakan mereka. Yang ketiga, yang terakhir dengan cepat, hormati dengan perkataan. Kadang-kadang seperti contoh tadi ya. Kadang orang tua kita mungkin ngomong gak enak sama kita dibandingkan. Gajimu berapa tuh, lihat kokomu, WhatsApp dia. Kita rasanya tertekan ya. Rasanya mau balas ya perkataan. Kalau Anda balas perkataan orang tuamu, Anda mencaci, Anda marah. Di Alkitab, perjanjian lama, gak usah dibuka karena waktu. Kalau sampai anak itu mengata-ngatai, mengutuki, marah sama orang tuanya, hukumannya mati loh. Perjanjian lama itu ngeri loh. Makanya saya mau berkata hormat sama orang tua itu sampai di perkataan. Yang pertama hati, yang kedua ngertiin, bahkan dengan iman kita mendoakan. Yang ketiga dengan perkataan. Berkatalah yang baik kepada orang tua. Yang terakhir, karena waktu saya potong saja. Menghormati dengan tindakan dan kekayaan. Tindakan itu apa ya? Seperti gambar itu ya. Udah tua orang tua kita, dari kursi roda barangkali. Kadang kita menerima keadaan orang tua seperti itu. Saya dulu punya papi. Sebelum meninggal, tahun-tahun sebelumnya juga jalan udah gak bisa ya, mesti dituntun. Bahkan saya pernah ngajak jalan papi saya, ngomong sama istrinya, mau gak kamu ngajak jalan-jalan papi ke Bali waktu itu. Istri saya boleh, mau. Mau resikonya apa? Ya nuntun papi, ya kursi roda dan seterusnya. Tapi senang, oke gitu. Ya, kadang-kadang kita punya orang tua seperti ini dengan tindakan, bahkan dengan kekayaan apa yang kita punya. Telepon, Papa hari ini mau makan apa Pak? Jangan Anda sebagai anak itu gak pernah ngomong ajak jalan-jalan kayak orang tua dengan apa yang Anda punya. Kadang-kadang ada orang tua itu ngenes loh ya. Anak pergi sendiri sama menantunya pergi sendiri, orang tuanya dibiarin. Jangan saya katakan. Hormatilah orang tuamu sampai urusan ini tindakan dan kekayaan apa yang kamu punya. Papa mama mau makan apa? Kalau Anda punya berkat lebih, Papa sama mama mau jalan-jalan kemana? Ayo Pak jalan-jalan. Kalau masih kuat ya orang tua kita. Mungkin saya kepanjangan cerita ini. Tapi ini cuma contoh-contoh real sehari-hari. Saya berharap Anda bisa menangkap firman Allah ini. Karena ternyata seberapa besar rasa hormat kita kepada orang tua. Sebesar itulah honorarium dari Tuhan, upahnya diberikan kepada kita. Kalau Anda bisa hormat pada orang tua di masa raya Imlek ini, saya percaya Anda akan mengalami bahagia hidupmu. Masa depan hidupmu dan keluarga sampai anak-anakmu diberkati Tuhan dan panjang umur hidup di dunia ini. Tuhan berkati setiap kita.